geopolitik di Indonesia. Pengertian geopolitik sendiri akan dijelaskan sama Teh Intan Sylvia. Saya Intan Sylvia dari B2 IKIP Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang geopolitik. Apa itu geopolitik? Geopolitik adalah suatu bidang studi yang menjelaskan tentang wilayah geografis, sejarah dan ilmu sosial yang merujuk kepada politik internasional. Geopolitik juga mencakup suatu wilayah atau lokasi yang luas sumber daya alam di wilayah tersebut. Ada dua negara diantaranya determinis dan posibilitas. Apa itu determinis? Determinis adalah negara yang terletak di antara dua negara raksasa atau adik kuasa. Posibilitas yaitu negara yang tidak terlalu luas terkena dampak. Dan geopolitik, yang pertama, perusahaan menghubungkan negara dan potensi alam. Yang kedua, menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintah dalam situasi dan kondisi alam. Yang ketiga yaitu menentukan bentuk dan cara politik internasional dalam dan luar negeri. Dan yang kedua, teori geopolitik Indonesia akan dijelaskan oleh Teh Krisna. Sangat banyak teori geopolitik menurut para ahli. Salah satunya yaitu teori geopolitik menurut Rudolf Gelebart. Pokok-pokok teori ini menyebutkan bahwa negara merupakan satuan biologis dan suatu organisme hidup yang memiliki intelektualitas, di mana negara dimungkinkan untuk mendapatkan ruang yang cukup luas agar rakyatnya dapat berkembang secara bebas. Yang kedua, negara merupakan suatu sistem politik yang meliputi geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, dan strategi politik. Yang ketiga, menurut Kellen, negara harus mampu mencukupi kebutuhan dan memanfaatkan kemajuan budaya dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya. Dari dalam untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang harmonis, dan dari luar untuk mencapai batas-batas negara yang lebih baik. Dan yang ketiga akan dijelaskan sama Siti Sarah. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah dari kelas D2 IKIP Siliwangi. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya dengan semua aspek kehidupan yang berbangsa. Wawasan falsafah Pancasila dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, aspek kewilayahan, yang kedua, aspek kesejahteraan, dan yang ketiga, aspek sosial budaya. Selanjutnya adalah wawasan Nusantara dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, wawasan Nusantara yang dibuat oleh bangsa itu sendiri, dan yang kedua, wawasan nasional sebagai paradigma nasional. Yang pertama, wawasan nasional sebagai visi nasional. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945, landasan konsepsi nasional. Dan yang keempat akan dijelaskan sama Bina Sibula tentang wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan negara dalam pemerintahan pusat dan daerah bagi seluruh rakyat Indonesia berbangsa dan bernegara. Tujuan wawasan Nusantara adalah untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, dan daerah. Dan yang terakhir akan dijelaskan sama Bina Fania tentang otonomi daerah. Saya Nina Bania dari kelas B2 PGSD. Saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah. Kata otonom berasal dari bahasa Latin yaitu autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti mengatur. Dengan demikian, otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, kewenangan, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakat dengan sesuai peraturan perundang-undangannya. Selanjutnya ada 5 tujuan otonomi daerah. Yang pertama itu tegaknya NKRI. Yang kedua, perwujudan demokrasi. Yang ketiga, perwujudan kesejahteraan. Yang keempat, pengembangan kreativitas sumber daya manusia. Dan yang terakhir itu ada pengembangan kreativitas daerah. Selanjutnya ada 4 prinsip otonomi daerah. Yang pertama itu pemberian kekuasaan kepada daerah untuk mengatur urusannya sendiri. Yang kedua, diberi keluasan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan. Yang ketiga, menerapkan otonomi daerah berdasarkan prinsip otonomi yang nyata. Sekian dari kelompok kami.